Kembali lagi kita di sesi selanjutnya, di sesi kedua. Masih tetap sama, dengan topik yang sama, dengan bahan diskusi yang sama tentang kepalestinaan. Kayak gitu. Jadi tadi Ustaz, kita ngomongin tadi masalah Palestina dan mahasiswa. Nah, kita coba kembali kepada empati nih Ustaz. Nah, tadi kan betul nih kata Ustaz, bahwasanya gerakan inisiasi aksi-aksi ini malah kemudian didukung sama diinisiasi di eksekutor lah sama kawan-kawan yang ada di Eropa sana yang mungkin notabene-nya ya tidak punya mungkin terpantik cuma satu nilai karena kemanusiaan. Kalau kita kan di Indonesia nih Ustaz yang mayoritasnya Islam, kita pasti terpantiknya dua Ustaz, kemanusiaan sama karena kesaudaraan kita, karena saudara kita seiman, walaupun ada sebagian yang memang di sana lah kayak gitu kan. Nah, kita coba, tapi pada faktor lapangan nih Ustaz, pada kenyataan lapangannya kita melihat bahwasanya kita jarang sekali untuk kemudian mengistiqomahkan lah bahasanya, untuk tetap konsisten lah bahasanya menyuarakan isu-isu Palestina ini. Nah, ini yang mungkin menjadi kegundahan dan kegelisahan kita bersama di sini. Karena tadi isu-isu Palestina nih, kalau kita lihat, kalau saya lihat ya Ustaz ya, hanya sebuah isu musiman. Nah, ketika lagi hebohnya di Palestina sana lagi dibombardir, padahal Palestina tuh di sana ya tiap hari gitu dianokkan sama Israel. Nah, gimana sih Ustadz kalau cara kalau Ustadz pribadi supaya kita nih benar-benar konsisten dan istiqomah buat tetap bisa menyuarakan kemanusiaan Palestina nih Ustadz? Ya, ke kesinambungan itu sangat terkait dengan sejarah. Jadi kita tidak akan bisa mewarisi kalau kita nggak memahami sejarah. Iya, betul. Begitu pula kita tidak akan bisa mewariskan kalau kita nggak memahami sejarah juga gitu. Nah, sebenarnya buat kita bangsa Indonesia sudah sangat dimudahkan Iya. untuk kemudian kita punya kepedulian atau konsentrasi terhadap kemerdekaan Palestina Iya, ini. betul. Karena isu ini sudah dideklar oleh proklamator kita, kan begitu. Artinya kita nggak usah repot-repot mencari dari sumber-sumber lain. Ini declare, ini deklarasi oleh proklamator kita, presiden pertama. Founding father gitu ya. Soekarno mengatakan begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau soal konsistensi ini kan soal kemana sih kita mau menuju. Iya, betul. Gitu. Jadi ini yang penting dipahami. Makanya tadi edukasi. Saya menawarkan, saya punya kelas, mungkin kelas kecil lah gitu ya, untuk menekuni, mendalami studi kepalestinaan ini. Oke. Kalau teman-teman BKMI mau, boleh nanti kita bikin kelas. Boleh. Jadi kita memahami bukan hanya aspek persoalan yang sekarang ini, tapi juga sejarahnya. Bahkan kemudian teritorinya, aspek geografinya, aspek kebangsaannya, aspek keagamaannya juga gitu ya, dan sebagainya, sehingga kita punya pemahaman yang utuh dan juga kemudian kita memahami proses perlawanan ini gitu. Sebagaimana kita memahami Indonesia, kenapa bisa muncul proklamasi 17 Agustus itu kan? Kemudian ada dorongan anak muda sebagainya. Terus kalau kita turun lagi ada Sumpah Pemuda sebagainya gitu. Dan itu kan rentangnya bukan, kalau Sumpah Pemuda kan bahkan 28 ya. Iya, 28 Oktober. Itu artinya hampir 30 tahun sebelumnya kan, itu rentang yang juga lama. Nah, Palestina juga demikian. 7 Oktober kemarin itu kan rangkaian dari intifadah ketiga, kalau bisa dibahasakan demikian. Tapi kan awal mulanya ada Saiful Quds. Kenapa ada Saiful Quds? Karena ada usaha untuk mengklaim bahwa kota Al-Quds atau Yerusalem itu sebagai ibu kotanya Israel kan gitu kan. Ya padahal gagasan awalnya kan katanya, yuk kita dua negara dong sama gitu lah. Tapi kota kita mau dicaplok semuanya. Ini kan apa-apaan kan begitu. Ini serius nggak sih mau dua negara atau enggak gitu. Jadi jangan salahkan juga kalau di bangsa Palestina kemudian menghendakinya udah bebas merdeka seutuhnya. Karena yang disebut dua negara ini juga nggak fair gitu. Awalnya mereka ambil sisakan tepi barat sama jalur Gaza. Tapi kemudian tepi baratnya nggak utuh disisakan. Kenapa? Karena tahun 68 itu ada kota Al-Quds, setengahnya bagian baratnya diambil oleh mereka. Itu sampai 80% kalau nggak salah dari total kota Al-Quds ya. Makanya nanti ada, kalau dicari di internet ada istilah Al-Quds Barat, Al-Quds Timur. Gitu. Tapi Al-Quds Timurnya juga ternyata nggak utuh dikasih sama kita gitu.
Karena kemudian jangankan Al-Quds Timurnya ya, intinya Al-Quds aja yaitu Masjid Al-Aqsa aja nggak utuh dikasih ke kita. Buktinya apa? Ada aparat mereka bebas lalu lalang. Ini kan artinya kedaulatannya tidak utuh ke kita. Betul. Nah, jadi memahami semua inilah yang insya Allah akan menjadi merawat gagasan kita kemana sesungguhnya kita akan menuju. Nah, sesungguhnya yang sedang kita tuju adalah kalau bahasanya Insinyur Soekarno, ya kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Ya, atau bahasa kawan-kawan yang tadi disebutkan ada divestasi. Cuma itu kan ada 3 ya, ada boikot ya, divestasi, kemudian sanksi kan. Itu kan juga targetnya bebaskan merdekakan Palestina. Buka blokade dan kembalikan pengungsian. Gitu. Itu tuntutannya begitu. Nah, sebelum tuntutan itu terpenuhi ya kita akan terus berjuang gitu. Itulah kenapa para pejuang di Palestina terus berjuang. Karena tuntutannya jelas itu dan itu sederhana gitu. Karena kalau itu nggak dipenuhi, nggak ada artinya kemerdekaan. Katakanlah sekarang gini, Gaza, oke lah, silakan Gaza, kalian kuasai sendiri, kalian urus sendiri. Tapi di blokade, sama aja. Penjajahan juga kan gitu. Oke lah, ini silakan kalian hidup rukun, kita kasih sepetak tanah. Tapi yang sudah mengungsi tidak diurus untuk balik, kan sama aja. Mereka dijadikan pengungsian di luar itu. Nah, kira-kira begitu Bang. Makanya saya sih titip kepada teman-teman, yuk kita memahami Palestina dengan utuh. Kalau dengan saya sebenarnya simpel aja, nggak perlu formal lah, kita ngopi ya. Di Pontianak banyak warung kopi. Kita sambil ngopi, kita sambil ngobrol ya, pelan-pelan aja, sampai kita memiliki rangkaian tentang persoalan Palestina seutuh gitu. Nah, saya kira begitu Bang. Siap. Nah, jadi itu sedikit saran dan tanggapan supaya kita nih bisa benar-benar bisa komitmen ketika bisa menyuarakan Palestina. Jadi kita harus paham dulu gimana alurnya, gimana awalnya dan sebagainya kayak gitu. Tapi saya juga nih sedikit tambahan dari saya pribadi. Saya tuh pernah dengar video tentang Ustadz Felix. Beliau nyampaikan gini. Kenapa kita jarang sekali buat istiqomah dan konsisten menyuarakan Palestina? Karena satu ya, kita memandang Palestina itu sebagai kasihan. Bukan dasar kecintaan kita. Jadi kalau kita cinta sama Palestina, kalau kita cinta dengan kemanusiaan, kalau kita cinta dengan hal-hal benar, insya Allah kata beliau kita bakal bisa bisa terus konsisten buat menyuarakan itu. Nah kayak gitu. Itu sama yang saya bilang tadi. Iya. Ya kalau kita kasihan, bulan depan belum tentu nolong lagi. Betul Ustaz, iya. Ya kan gue udah ngasih kemarin gitu. Betul. Kalau kita cinta tuh, macam cinta kita sama kekasih kita Ustaz. Iya, dia mau dia udah mampu pun kita akan bantuin gitu loh. Karena udah keluarga, kerabat gitu. Nah, itulah. Nah, mungkin terakhir nih Ustaz, dari Ustaz pribadi, harapan, doa, apapun itulah hal-hal baik buat kedepannya, buat Palestina dan umat Indonesia saat ini. Jadi gini, ini karena forumnya di segmennya mahasiswa ya. Saya mau melanjutkan apa yang sebenarnya sedang disuarakan oleh kawan-kawan kita di Eropa sana. Ini kan sebenarnya divestasi itu tadi saya sebutkan ada rangkaian boykot, sanksi dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau itu bukan hal yang baru kok. Iya, betul. Itu dulu udah kita pernah mulai tahun 2005. Jadi ceritanya dulu di Palestina itu ada sekitar 170 kelompok lah menginisiasi gerakan boykot ini. Nah, cuma yang perlu dipahami, boykot ini sebenarnya punya alur. Itu punya alur. Pertama adalah edukasi. Edukasi itu artinya ya teman-teman mengenalkan ini loh produk yang perlu diboykot, ini loh yang ini sebagainya kan gitu. Yang sekarang itu beredar banyak ada banyak versi, ada banyak tapi kita apresiasi semua. Selama memang berangkat dari kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tapi jangan berhenti di edukasi, ada advokasinya. Apa itu advokasi? Ya kita kemudian memikirkan apa alternatif dari sesuatu yang kemudian mau kita putuskan kan begitu. Iya, betul, Ustaz. Nggak bisa dong kita nyuruh lu jangan beli ini, jangan akses dong, ini sebagainya, tapi nggak ada alternatifnya. Itu sama aja nyusahin dia kan gitu. Nah,
Tapi itu bukan di situ poinnya. Ujungnya harus sampai apa? Kebijakan. Oke. Jadi sebenarnya gini, makanya yang disuarakan sama kawan-kawan di Eropa itu, nah ini mungkin belum di Indonesia kayaknya. Itu sampai pada bagaimana menjangkau kebijakan itu apa misalkan. Ini nggak harus yang besar sih, yang paling kecil. Skala kecil lah tadi. Misalkan sebagai pimpinan organisasi kita memutuskan ya organisasi ini kalau setiap ada acara maka ya kita memutus konsumsi dari A, B, C, D. Atau kalau semua perangkat elektronik sekretariat kita jangan dari perusahaan ini. Nah, kalau di level kampus mungkin bisa lebih luas lagi ya. Mungkin seorang pimpinan memutuskan ya semua komputer di kampus ini bukan dari. Ya kalau gerakan BDS itu kan nggak banyak-banyak, Bang. Betul, itu Ustaz. Dia cuma ada AXA ya, asuransi. AXA itu asuransi ini kenapa? Karena asuransi ini nanti disimpankan di bank di Israel sana. Lalu dia digunakan untuk membuka pemukiman-pemukiman. Itulah kenapa pentingnya kita boykot itu. Ini menurut para aktivis BDS itu ya. Kemudian ada saya boleh mungkin ya biar nggak salah. Boleh, silakan. Jadi kalau di teman-teman itu yang utama itu ada ya selain AXA tadi ada Puma ya. Oh iya. Nah, Puma ini juga kenapa? Karena Puma ini dia sponsor untuk sepak bola Israel itu. Nah, dan mereka membangun pelatihan-pelatihan di pemukiman tadi orang Palestina gitu yang artinya juga ini ikut mendukung proses penggusuran ya sebagainya. Kemudian ada ya Carrefour, ada Siemens, HP ya, HP ya mereka HP itu karena perangkat-perangkat mereka itu menggunakan HP. Nah, kemudian ada Remax itu apa ya? Ini ya apa? Konstruksi ya. Ada Ahava itu kosmetik. Tapi dia bahannya dari itu mineral dan pasir di laut mati itu. Ini juga kalau buat aktivis BDS ini utama untuk diboikot gitu. Kemudian ada SodaStream ya. Nah, tapi ada juga yang divestasi itu yang dia mungkin tidak langsung tapi mensupport kan. Kayak CAT ya. CAT ya. CAT itu. Kan alat-alat berat yang mereka gunakan untuk menggusur itu. Ya, kemudian ada beberapa lagi yang lainnya. Termasuk ada Hikvision. Hikvision itu apa ya? Apa namanya itu? CCTV. Nah, itu kalau di sana menggunakan Hikvision. Nah, itulah yang kemudian kenapa perlu divestasi itu. Nah, adapun yang lain-lainnya, ada misalkan McD lah, ada KFC, ada Pizza Hut, ada Domino dan sebagainya gitu. Yaitu kalau buat secara kerja kita mendukung sebagai gerakan kepedulian, silahkan gitu ya. Tapi untuk prioritas bukan itu sebenarnya. Jadi begitu. Tapi ini panjang lah. Kalau mau kita bahas nanti panjang lagi. Tapi kira-kira ini memberikan gambaran ya, gambaran kepada teman-teman bahwa pembahasan Palestina ini sangat luas. Kita perlu masuk dari banyak sisi. Gitu. Nah itu. Nah, tinggal teman-teman BKMI aja nih, bagaimana mau improve-nya saya. Menggali ini sebagai sebuah khazanah yang menarik untuk kita bedah gitu. Terakhir Ustaz, dari Ustaz pribadi doa buat kawan-kawan di Palestina dan umat Indonesia saat ini terkait Palestina. Kira-kira apa? Doa terbaik lah. Kita selalu mendoakan begini. Kalau saya gini, ini saya sharing aja ya. Saya itu kalau doa saya itu gini. Ya Allah, jadikanlah saya dan keluarga saya sebagai pilar bagi pembebasan Palestina. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pembebasan ini bukan sesuatu yang sederhana. Dan orang berburu untuk menjadi kalau kita flashback ya, dulu ada pembebasan masa Umar bin Khattab, ada pembebasan masa Salahuddin Ayyubi.
Nah, cuma kan kita juga tahu diri ya. Betul. Mungkin kita bukan di garda terdepan. Iya, betul, Kita hanya orang yang ya di tepi-tepi perjuangan ini. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan pahala pembebasan itu gitu. Allah masukkan kita. Nah, tapi kan untuk terlibat itu kita juga perlu izin Allah gitu. Makanya saya di antara doa yang rutin saya saya mohonkan adalah ya Allah, jadikanlah keluarga saya sebagai pilar dari pembebasan Palestina gitu. Nah, mudah-mudahan dengan demikian Allah libatkan terus kita dengan urusan Palestina. Itu sih kira-kira. Kalau saya boleh sharing, ya boleh teman-teman berdoa semacam itu ya, karena Allah tuh mudah melibatkan dan tidak melibatkan kita. Betul. Jangan senang kalau nggak dilibatkan. Itu berarti kan kita dijauhkan dari sumber keberkahan Betul, ini. iya. Kita jauhkan kebaikan. Haulahu kan begitu. Iya, betul. Nah, makanya kita berusaha melibatkan diri kita. Syukur-syukur kalau dilibatkan kan. Itu menjadi sebuah penghargaan dan saya kira itu ada campur tangan Allah gitu. Betul. Memang Allah melibatkan kita. Ya. Saya kira begitu. Nah. Oke, siap Ustaz. Oke. Maka tadi dengan sesi terakhir tadi, maka selesai diskusi kita pada hari ini. Sebenarnya kalau kita mau diskusi tentang Palestina nih, bakal makan waktu yang banyak. Bakal panjang lah ceritanya. Tapi kita coba di sini sama-sama coba bangkitkan awareness kita, coba bangkitkan kepedulian kita. Jangan menjadi umat manusia yang tondif. Kalau kata Gen Z sekarang tuh tondif. Ya. Agak tuli, tidak mau dengarkan isu-isu yang terkait apa yang ada di sekitar kayak gitu. Nah, mungkin dengan tadi berakhirlah sesi podcast kita pada hari ini. Saya Muhammad Samiul Haq mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf ya selama berada memandu sesi podcast kita hari ini, banyak salah dan khilaf, dan juga saya mewakili kawan-kawan ya kayak gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.